Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tastawil hasanatu walas sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Fussilat ayat yang ke-34. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan tidak sama perbuatan baik dengan perbuatan jahat, maka tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Maka tiba-tiba orang yang di antara kamu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Al-Quran surat Fussilat ayat 34. Bapak Ibu yang kita hormati, ayat ini berhubungan dengan perilaku seseorang yang bernama Abu Sufyan bin Harb, yang sangat memusuhi Nabi, sering mengganggu Nabi, baik secara perkataan, penghinaan, kalau bahasa kini mungkin dibully. Lalu Nabi diperintahkan oleh Allah untuk membalasi perbuatan jahat, perkataan yang jahat itu dengan kebaikan. Malahan dibantu dia, ditampilkan semakin dia membenci, semakin dilihatkan kesabaran dan ketenangan. Apa akhirnya? Abu Sufyan bin Harb ini menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah. Malah dia sering menolong, akhirnya dia membela Nabi. Nah, inilah yang dikatakan di sini, bahwa tidak sama perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Balasi perbuatan buruk orang itu dengan kebaikan. Nanti orang-orang yang terjadi sengketa perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang kita lakukan, seolah-olah nanti orang itu menjadi teman yang setia. Jadi ini ayat cukup berat diamalkan, Pak. Ya. Orang buruk kawa
awak elok ke orang, itu kan baik, agak baik. Nyo mancibih, awak tersenyum, baik kira-kira. Inyo sampili, awak bahagia. Dia memutuskan silaturahim, awak menyambungnya, gitu. Baik lah kira-kira tu. Maka itu memang ayat ini pertama menjelaskan bahwa tidak sama yang baik itu dengan yang buruk. Kalau dia berbuat buruk lalu kita buat buruk juga, berarti sama-sama berbuat buruk. Kalau ada orang baik kepada kita, Pak, lalu kita baik kepada orang itu, sama aja lah, tidak ada istimewanya. Orang elok, awak elok lah, itu biasa saja. Dima-dima itulah wajar saja, Pak. Orang buruk, awak buruk lah. Orang berpaling dari awak mailak lah, itulah tidak ada istimewa, itu biasa saja. Tapi ketika dia berpaling, justru kita yang menegur, menyapanya, itu baru jadi luar biasa, ya kan? Maka itu dijelaskan dulu Bapak Ibu. Menurut Abdurrahman As-Sa'di, tidak sama mengerjakan kebaikan dengan ketaatan dengan keburukan dan kejahatan. Itu tidak sama. Di mana letak tidak samanya gitu. Itu yang kita dudukkan dulu. Kebaikan dan ketaatan targetnya apa? Ridha dan cintanya Allah. Jadi kita berbuat baik itu supaya kita mendapat ridha Allah, gitu. Makanya kita katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi perbuatan baik kita, ketaatan kita, kepatuhan kita, itu targetnya adalah ridha dan cinta Allah. Itu dulu Pak yang perlu kita pahamkan. Perbuatan jahat, perbuatan maksiat, perbuatan buruk mungkin tidak dapat ridha Allah. Yang dapat apa kira-kira? Kalau orang berbuat jahat, orang berbuat maksiat, kira-kira dapat ridha atau murkanya Allah? Berapa murkanya? Tidak mungkin Allah ridha kan? Jadi otomatis kalau orang ini berbuat baik, berbuat taat, ya kan? Dia targetnya dapat ridhonya Allah, dapat kasih sayangnya Allah, dapat cintanya Allah. Di waktu ada orang ini berbuat jahat, dia akan jauh dari Allah. Dia tidak diridhai oleh Allah. Maka itu karena target kita adalah cinta dan ridhonya Allah, maka harus ditampilkan perbuatan baik itu selalu. Maka tidak samalah perbuatan baik, ya kan, yang targetnya adalah cinta dan ridhonya Allah, dengan perbuatan buruk yang jauh dari ridho dan tidak diridhai oleh Allah. Malahan perbuatan buruk itu dimurkahi. Umpamanya surat Ar-Rahman ayat yang ke-60 itu menjelaskan seperti ini. Hal jazau al-insani illal insan. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan. Jadi tidak ada balasan kebaikan kecuali juga kebaikan. Kalau keburukan apa balasannya, Pak? Mungkin tak orang buat buruk itu baliknya elok itu, ya kan? Kalau begitu keburukan itu tidak ada balasannya kecuali keburukan juga, ya kan? Maka itu di waktu Allah perintahkan berbuat baik kepada manusia,
ya kan? Yang manusia itu tidak berbuat baik kepada kita, siapa yang perintahkan? Allah gitu. Jadi Allah memerintahkan berbuat baiklah kamu kepada orang yang tidak berbuat baik kepadamu, kan itu, ya kan? Yang dijelaskan dulu, idfa billati iyah ahsan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik, hadapi perbuatan jahat itu dengan perbuatan yang baik, ya kan? Jadi kita disuruh menghadapi kejahatan itu dengan cara yang baik. Baik kejahatan perkataannya, baik kejahatan secara tingkah lakunya, apalagi yang berbuat jahat itu orang nandake jawab lo pak, aku lagu kau padi aku, ya nak, nak mengkhianati awak tu orang nandake jawab, mungkin karib kerabat, dun sana awak, mungkin kalau di bahasa Arab kan kau panjang pa-nya kau apa, padi, gitu. Ya nak, kalau orang nandake jawab sahabat awak, inyo yang baik buruk jawab, akhir-akhir apa tu, ya kan? Pagar makan tanaman, kan itu Pak, ya kan? Sehingga kita disuruh juga memerintahkan, jika mereka memutuskan hubungan, kamu yang nyambungnya. Jika mereka melakukan kezaliman, kata Allah, kamu maafkan. Jika kamu difitnahnya, jangan kamu balas. Malam jika kamu diboikot, ya kan, maka kamu senyum, kata Allah. Kamu sambut mereka itu dengan kelembutan, maafkan dia, gauli dia dengan baik. Ayo barik Pak, ya kan? Tapi kalau ingin istimewa, ternyata memang begitu gitu. Karena begini Bapak Ibu yang dimuliakan, dan memang Allah sudah mewanti-wanti ya. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa zu azim azim. Sifat yang baik itu tidak dianugerahkan oleh Allah, tidak diberikan oleh Allah. Jadi orang tidak akan mampu membalasi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Inyo mencibi awak tersenyum, inyo sampili awak bahagia, inyo memfitnah kita balas dengan senyum dan kebaikan, tidak akan mampu kita melakukan itu, kata Allah, kecuali kalau kita punya sifat sabar. Nah, jadi kalau itu Pak, untuk bisa tampil seperti itu harus punya sifat sabar. Makanya katakan wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Dan kamu tidak mampu melakukan itu kecuali kamu punya sifat sabar. Ambo takana Bapak Ibu, sakit contoh lah dulu, tidak usahlah dulu. Yang sampai kalau Nabi itu sudah luar biasa Pak. Ya, diludahi, ya nak. Awak lo yang pertama mencaliak orang nama ludah itu sakit kan? Ada orang Arab Badui itu, ya kan, lah jadi Islam tu apa? Waktu Nabi sedang solat, ditariknya sorban Nabi apa? Bajajak diliye, dibalasi dengan senyum. Pak pernah dengar Nelson Mandela?
presiden Afrika Selatan Islam apa tidak? Tidak. Di waktu dia masuk penjara, dikencingi, dikasih listrik, luar biasa siksaannya. Terjadi perubahan di Afrika Selatan, dia bebas, lalu mencalon jadi presiden, terpilih lebih dari 60%. Apa yang dilakukan? Dia datang ke penjara, dia kumpulkan sipir-sipir dulu, ya kan? Lalu kira-kira ala pangana orang yang mengencingi, yang menginjak dengan kaki, meludahi, kini dikumpulan kok berhadapan dengan presiden, bagi kira Pak. Menggigil tak lutu ya? Hah? Apa kata hari ini? Saudara semua saya maafkan. Padahal dia punya kekuatan kan? Sekuang. Ana meludahan murlu ya gitu kan. Hah? Kalau tanpa sakit tangannya kan? Disuruh saya anggota yang habisi gitu kan. Kalau masuk ininya amankan. Ya kan? Takut ibu dawa itu ya. Tapi saya maafkan. Di waktu wartawan bertanya, apa tidak dendam? Katanya saya mau membebaskan diri saya dari kebencian dan dendam. Jadi dia melakukan itu adalah untuk membebaskan dirinya dari terbelenggu kebencian dan dendam itu. Awak simpan saya kebencian awak tadi Pak. Awak nanti dia. Banci sewa ke orang tu Pak. Pasorobo jo ayamnya pasorobo. Ku ayam sianu kemana? Iya Pak. Ha? Nampak saya puncak rumahnya tu bitu yo jantung orang ke Nelson Mandela. Saya ingin membebaskan diri saya dari dendam dan kebencian itu. Saya tidak akan mengatakan sayangnya ndak Islam, tidak begitu. Udahlah agamanya urusan dia, tapi dia punya, ya kan. Dan itu Bapak-bapak tidak akan bisa kita lakukan kecuali dia punya sifat kesabaran. Orang-orang yang sabar terhadap perilaku orang yang dia tidak suka, coba bayangkan Pak. Karena apa? Dia mengharap tadi ridho Allah, dia mengharap karena Allah perintahkan gitu. Dia perintah, Allah perintahkan idfa billati iyah ahsan fa izal ladzi bainaka wa bainahu, nanti akan terjadi antara engkau dengan dia, ya kan, waliul hamim, seperti teman yang setia. Coba bayangkan Pak, ada awak kadang lo sekian menjalin hubungan baik dengan tetangga, dengan sahabat, dengan teman. Ada masalah saketik saja masalah, habis persahabatan awak selama sampai disiko salah hubungan awak. Ya kan? Maka itu penting Bapak Ibu yang kita muliakan, ya kan? Kalau kita sudah paham wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru, tidak akan mampu kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita kecuali orang itu sudah miliki sifat sabar. Sabar bersama Allah. Kan begitu kan? Innallaha ma'as sabirin. Yang kedua, wa ma yulaqaha illa alladhi illa zu hazim azim, kecuali manusia itu sudah ingin mendapatkan keberuntungan yang besar, ya kan. Jadi baca Roma majaliannya Bapak Ibu, orang babai jaya kawak lah nyo khianati awak, lalu awak khianati nyo, kira-kira untung yang dia nyo apa?
kerugian bagi dia. Bagi awak kerugian yo, karena awak sama-sama pasti jauh dari Allah. Jadi tak mungkin lah Ustaz nyebut buruk atau elok kenyo gitu. Ya, karena target kita kan berbeda. Ya kan? Kita hanya bisa melakukan itu karena mampu menyabarkan diri kita, karena kita patuh kepada Allah. Kita berharap dapat limpahan rahmat, dapat limpahan ridha, cinta dari Allah. Maka itu tidak berguna membalas keburukan dengan keburukan. Apa gunanya gitu? Cuman setan kan mabisian Pak, hilanglah go diri awak. Nah, kayak gitu kan? Awak lo kedinjak-injaknya, jatuhlah martabak awak gitu ya. Padahal awak tak pernah mengalih martabak doa aku kan. Ya kan? Setan mabisian gitu. Ya kan? Padahal membalas keburukan dengan keburukan tidak ada untungnya. Nah, gitu Pak. Tidak ada manfaat membalas keburukan dengan keburukan. Nyo mencibi awak mencibi, apa untungnya gitu? Cibolah bapak-bapak ibu pulang, aduan wajah awak kacau tu, ke cermin. Satu tersenyum, yang satu lain mencibi. Akhir kira nama yang manis kira-kira gitu. Yang tersenyum atau yang tercibi? Ya itu Pak. Ya kan? Kalau dia buruk, jahat kepada kita, lalu kita balasi dengan keras dan jahat juga, kira-kira hubungan semakin keras, permusuhannya semakin hebat apa tidak? Semakin hebat. Bertetangga awak jorang Pak, buruknya kawak awak buruk akhirnya. Hari elok pun tak elok dah waktu tu. Kok kini hari elok ngomah, enak, orang kapuaso, orang hari raya, ya nak, kan hari elok lama tu. Karena awak melayani keburukan yang dilakukan oleh orang kepada kita, sehingga hari elok pun tak menjadi elok. Jadi permusuhan itu akan bertambah keras. Maka itu perbuatan baik kepada orang yang berbuat jahat tidak akan menghilangkan kemuliaan. Orang kamar-kamar saja mengunjang awak, memfitnah awak. Lalu kita baik saja, ya kan? Kita senyum saja, kita tetap juga berbuat baik, ya kan? Kalau ada dia kita tolong juga, kira-kira jatuh tak kemuliaan awak? Justru orang akan menilai, ini penilaian orang sajalah dulu Pak. Ambo yo salut jo Ibu Haji itu. Model itu dihina orang, difitnah orang, inyo elok jo ke orangnya gitu. Ya nak. Tapi kalau inyo balik dengan keburukan, kece orang tak nyangkul loh ambo ibu tu. Ibadah senan lain. Masa senu tu dilayani lo gitu. Justru ya kan, ndak level sebenarnya Pak. Karena level kita berada di posisi berbuat baik, bukan di posisi berbuat jahat gitu. Ya kan? Maka itu siapa yang merendahkan dirinya kepada Allah, dia takut jauh dari Allah, dia takut hilang ridhonya Allah, dia takut hilang cintanya Allah, maka Allah lah yang akan mengangkat derajatnya. Gitu Pak. Siapa calon presiden sekarang Pak? Hah? Anies? Belum ada nak. Bakal calon aja nak. Tapi ada yang dihujam, yang dikritik terus gitu ya. Kalau ambolah bosan Pak menjadi seperti itu. Ya, kita berdoa sajalah kepada Allah siapa yang terbaik menurut Allah gitu. Ya kan? Pengalaman lah periode yang lampau Pak. Pendukung Prabowo dengan pendukung
Jokowi, bersiaga, saling menjelekkan, saling menjatuhkan selain ya nak. Setelah terpilih Presiden Jokowi, Prabowo dengan Sandi gabung, hubungan mereka cair, dan pendukung-pendukungnya cair. Iya tak Pak? Iya kan? Apa untungnya? Nan kampret lah, nan cebong lah, nan kadal apa? Kadrun lah. Saling menjelekkan, saling menjatuhkan, yang buruk balas dengan buruk. Ternyata setelah pemilihan dia masuk istana semua. Awak dah belok je kawan, awak dah belok je tetangga kan. Ya enggak ada Pak, ya kan. Kalau kini itu je di kerajaan balik Pak. Udahlah, yang pendukung Anies perjuangkan dengan baik, yang pendukungnya Prabowo perjuangkan, yang pendukungnya Ganjar silakan, yang dulu pendukung Solsapat bagus gitu ya. Tapi ambo kena calon presiden tuh Pak. Artinya Bapak Ibu, kalau ingin dapat keberuntungan yang besar, tampilkan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Karena orang yang seperti ini punya sifat yang istimewa. Apa istimewanya? Dia punya karakter Pak, integritasnya tinggi. Dia tidak mau terjebak kepada perbuatan buruk. Maka Allah akan mengangkat derajatnya yang tinggi di dunia dan di akhirat. Jadi sifat terbesar itu adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu tidak dirusak oleh orang-orang yang berbuat buruk kepadanya. Bersabar ketika amarah datang, berlemah lembut ketika ada orang yang kasar, berjihad memberikan maaf kepada orang-orang yang salah kepada kita. Inilah sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Fusilat ayat 34 dan 35.